Sudah tradisi miskin prestasi. Tapi arogansi masih sulit teratasi. Apakah tidak ada solusi wahai PSSI? Apakah hanya sebuah ilusi yang menjadi asumsi? Halo Millennials, welcome back in AFF Talk. Kali ini masih bersama gue Jasmine Cordilan dan kita akan ngebahas nih soal Piala AFF 2022. Tapi kali ini gue nggak sendirian seperti biasa. Gue ditemani oleh Coach Donzol dan juga Bung Labi. Halo, gimana nih kabarnya nih? Kurang baik. Kurang baik. Kurang baik secara mental. Kalau Coach gimana? Ya lumayan lah, lumayan tahu kan hasilnya emang. Iya, memang seperti yang kita tahu ya, Indonesia harus mengubur asanya dalam-dalam setelah dikalahkan oleh Vietnam 2-0. Yep. Nah, berarti sekarang memang kita akan membahas nih soal Indonesia-Vietnam kemarin 2 leg dan juga kita akan membahas tentang Liga Futsal yang baru aja bergulir ya akhir pekan kemarin. Betul. Oke deh, kalau kayak gitu langsung aja kita ke pembahasan. Oke, kemarin di luar dugaan banget nih, Timnas bermain dengan skema 3 back dan terbuka ya. Gimana nih pendapat kalian tentang skema 3 back tersebut dan juga apakah memang sesuai harapan? Atau mungkin skema 3 back ini malah jadi surprise buat Vietnam? Coach Donzol dulu. Iya boleh. Boleh. Jadi kalau gue melihat sebetulnya memang Sintayong membutuhkan opsi lain ya. Karena kita tahu di 4 pertandingan itu nggak berjalan dengan mulus. Dan 3 back itu juga karena Jordi Amat akhirnya kembali dari masa akumulasi. Betul. Ini juga penting. Sebenarnya Rizky Ridho juga not bad lah pada saat menghadapi Filipina. Sehingga dipasang starting line up bersama kapten Jordi dan Fahrudin. Nah itu memang menjadi sebuah kekuatan terbukti sebetulnya. Vietnam sendiri nggak banyak peluang ya di pertandingan tersebut. Dan ini menurut gua salah satu pertandingan terbaik setelah lawan Thailand. Yang memang kayaknya Indonesia emang harus lawan tim-tim bagus ya. Jadi ke bawah bagus juga. Betul. Seperti itu dan ada adjustment juga. Ya betul. Dan ini gue melihatnya kita tampil bagus, sayangnya memang nihil gol. Yang menurut gue sih secara peluang tuh bukan peluang seemas saat menghadapi Thailand, saat menghadapi Filipina. Half chance lah peluang-peluang dari Yaakob Sayuri yang bermain sangat luar biasa di pertandingan di leg pertama. Dan juga Mark Locke ya yang selalu tampil stabil di setiap pertandingan Indonesia. Buat gue skor 0-0 tuh kayak seri rasa kalah sebetulnya. Karena kita mau nggak mau di leg kedua kita harus all out kan. Betul. Pada saat menghadapi Vietnam di Midin dan terbukti ya hasilnya memang selain permainan Indonesia yang jelek juga di atas lapangan juga jelek banget kan lapangannya. Lapangannya ya. Ada shoot on target Iya, juga. lapangannya kayak daerah Citayam kayaknya tuh. Nggak cocok di Enggak, tapi emang faktor cuaca sih itu. Ya. Tapi emang jauh lah dibanding sama GBK ya kan? Jauh. Jauh Ya, emang banget jauh itu, kan dari parah. Hanoi ke GBK kan jauh. Jauh. 3.000 kilo memang jaraknya. Jauh secara kualitas ya, jauh. Bukan jaraknya, jauh. Bukan jarak. Kalau jauh tuh kata jarak. Iya sih. Iya, lo jauh nggak sama gue? Iya, deket dia. Oke, kalau menurut lo Bung? Kalau menurut gua sih, gue sepakat sama Coach Donzol, kita bermain malah lebih baik ya dibandingkan putaran grup. Kita juga bahkan menurut gue ini formasi 3 back ini sangat efektif ketika kualifikasi Piala Asia di mana kita bisa lolos saat itu di kandangnya Kuwait. Dan sayang sekali kita nggak bisa cetak gol, tapi kita punya chance create yang cukup banyak. Gue lihat ada 8 tembakan yang diciptakan oleh timnas Indonesia, tapi lagi-lagi peluangnya nggak klinis, jadi nggak bisa dimaksimalkan oleh Dendi, oleh Yaakob, oleh Marcelino Ferdinand. Jadi menurut gue memang salahnya kita nggak mencetak gol di laga krusial saat melawan Vietnam itu. Kalau secara permainan sih malah lebih baik kelihatan grafisnya. Walaupun secara ball position kita juga lagi-lagi kalah. 41% berbanding 59. Tapi itu tidak menjadi masalah karena lagi-lagi yang gue senang adalah bagaimana keinginan Indonesia menciptakan berbagai peluang. Walaupun memang gue melihat organisasi lini pertahanan Vietnam juga tampil luar biasa ya. Kita tahu Vietnam clean sheet loh sepanjang putaran grup dan juga di putaran Semifinal. di partai semifinal. Jadi menurut gua emang laga keras, laga cukup bagus buat Indonesia tapi tidak secara hasil, secara permainan doang.
Benar. Jadi kerugian banget sih memang. Dan memang banyak drama ya, banyak drama Betul. yang memang kalau kita ketemu ya seperti yang kita bahas sebelumnya ya, selalu lawan Vietnam tuh selalu banyak drama, bahkan kejadian-kejadian yang luput dari wasit ya, Betul. wasit asal Oman ya yang di leg pertama ya. Betul, wasit Timur Tengah ya yang paling parah tuh tackle 2 kakinya Dong Fang Hao ke Dendi. Dan ini Iya, kan di kita leg tahu kedua kemarin ya. Di leg pertama. leg pertama Leg juga, pertama. leg Leg pertama pertama. juga nih orang kan emang public enemy banget ya. Betul, memang mainnya dia tricky banget dia main kasar tapi pinter, nggak kelihatan sama wasit. Sebenarnya kemarin juga ada kan yang pas dia nyicil. Iya. Ada satu elbow-nya dia masuk, nggak kelihatan juga Itu dia. sih kayaknya balas dendam Nah, ya karena bahkan pertama. Ada satu drama ketika Dong Van Hao kayak mau salaman ke Marco tuh Nggak naruh mau. tangannya di belakang. Iya. Oh, nggak mau. Karena emang Marco merasa, dan juga kemarin waktu lawan Malaysia pun dia jadi public enemy di pertandingan tersebut kan. Betul, dia ngikut pemain Malaysia, tetapi ketika pemain Malaysia coba sikut karena mungkin mainnya di midin juga, jadi keuntungan bagi Dong Van Hao untuk melakukan ketika dia ada sedikit sikutan bukan sikutan sih, timpaan dari pemain Malaysia Azam Aziz kalau tidak salah, dia langsung berkelakar, bereaksinya terlalu berlebihan, jadi memancing Malaysia, Memancing emosi sih memancing sebenarnya. wasit mengeluarkan kartu merah. Iya. Wow. Actingnya Bagus. bagus memang. Tapi kalau misalkan tadi ngebahas soal Yakub Sayuri sama si Marcelino, sebenarnya memang ada peluang ya, ada 2 peluang emas. Betul. Nah, tapi kalau menurut lu pada hal ini apakah karena finishing atau karena kiper Vietnam memang lagi on fire? Gue lagi-lagi bicara organisasi permainan dari lini pertahanan Vietnam yang luar biasa. Plus juga Dang Van Lam, kiper dari Vietnam juga tampil luar biasa ya, dengan segala segala pengalamannya, segala kualitasnya, benar-benar menjadi momok untuk lini depan Indonesia ya. Tapi memang peluangnya itu bukan peluang 100% atau 90%, emang peluang 50-50. Jadi menurut gue untuk bola masuk ke depan aja sebenarnya udah baik buat Indonesia. Cuma memang bagaimana chance create di kotak 16 besar itu tidak begitu bagus ya. Kondisinya saat itu nggak begitu ideal lah kalau menurut gua. Ya, half chance yang tadi gue bilang, artinya peluang yang memang sebenarnya tidak clear. 50-50 lah ya. Cutback-nya Yakob Sayuri yang tidak mengarah kepada Dendi, lalu juga Dendi secara finishing juga memang masih lemah. PR kita tuh sebetulnya menurut gua adalah di liga sepak bola kita itu striker number 9 itu sangat minim. Artinya setiap klub-klub Liga 1 itu biasanya striker number 9 itu pemain asing. Pasti. Ini membuat regenerasi atau pemain-pemain yang berposisi di striker number 9 itu hampir nggak ada. Bahkan sekelas Pasojevic kan ya pemain yang naturalisasi gitu, bukan asli dari Indonesia, dan itu kan memang sangat sulit mencari striker number 9, akhirnya berimbas kepada tim nasional. Tapi memang seperti yang kita tahu ya, dari 2 leg kemarin kebobolannya cepet banget. Betul. Dari kayaknya 3 menit awal ya, 3 menit di babak pertama dan 3 menit di babak kedua itu langsung kebobolan. Menurut lo pada nih, ini karena miskomnya si Rizky Ridho dan Jordi Amat atau emang karena mental atau mungkin masalah komunikasi? Kalau gua sih, kalau bicara komunikasi sih sebenarnya seharusnya tidak ada ya, karena memang mereka udah harusnya sebelum pertandingan juga pasti harus menyiapkan chemistry yang baik. Tetapi menurut gua koordinasi, bukan chemistry, koordinasi. Karena itu kan bolanya dilemparkan oleh maksudnya di long ball oleh pemain Vietnam bernomor punggung 8, benar-benar mengarah ke arah gawang, tetapi di situ koordinasi antara Rizky Ridho dengan Jordi Amat tidak maksimal. Di situ Nguyen Thanh Linh melihat ada celah yang bisa dimaksimalkan. Dia manfaatin banget itu. Bahkan yang gol kedua, gol bola mati, dia juga ngelihat dia tidak dijaga oleh Sadil dan juga Rizky Ridho. Lagi-lagi koordinasi. Seharusnya ketika pemain belakang, ini sih mungkin Coach Donzo juga sepakat, ketika kita ada skema corner kick, kita diserang, harusnya pemain belakang tuh ngejaga satu pemain. Kalau lu nggak ngejaga, lu berarti ada yang salah dalam koordinasi lini pertahanan. Itu yang terjadi di Indonesia. Koordinasinya menurut gue yang nggak maksimal, nggak baik, ternyata akhirnya dihukum 2 gol oleh Vietnam. Dan ditambah eksekusi dia juga bagus banget. Bagus banget, klinis banget. Ya kalau tadi lebih bilang apakah gue sepakat, gue nggak sepakat ya. Kalau dibilang koordinasi ya mungkin iya, tapi komunikasi, gue ngeliat justru gol pertama tuh masalah komunikasi. Pertama gini, kalau lu pakai 3 back, lu harus tahu siapa yang lebih deep. Siapa yang lebih menjaga kedalaman. Artinya lo nggak bisa sejajar. Beda dengan strategi 4-2-3-1 menggunakan 2 central back. Gue melihat ada renggang antara posisi Jordi Amat dan Rizky Ridho yang justru bolanya itu di antara mereka yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Thanh Linh yang melihat itu peluang kecil banget, bahkan sebetulnya Jordi Amat masih bisa mengganggu
sentuhan dari Jordi Amat, dari Tin Lin. Tapi sekali lagi timing yang memang Jordi Amat yang mungkin tidak terbiasa dengan 3 back. Kita tahu bahwa pemain-pemain asal Eropa biasanya main dengan 4 back seperti itu, 2 central back. Ini juga menurut gua komunikasi antara Rizky Ridho dan Jordi yang menit bermainnya nggak banyak gitu, barengnya seperti itu, dan itu gua melihatnya ada kekosongan di sana. Kalau soal gol kedua sebetulnya sih gua pribadi kayak lo kalau misalnya di sebuah pertandingan itu 5 menit pertama sama 5 menit terakhir itu waktu-waktu krusial. Di mana konsentrasi belum siap atau konsentrasi sedang goyang. Nah ini yang membuat menurut gue Indonesia memang punya masalah sama yang namanya konsentrasi. Dan kita tahu bahwa Tin Lin selalu mencetak gol itu di bawah menit 30. Artinya setiap kemenangan, setiap dia mencetak gol untuk Vietnam, gol-golnya sekarang udah 5 gol, itu kebanyakan tuh harusnya dia lebih waspada betul, betul. Ini dia nggak berkutik pada saat di GBK. Katanya yang benar 80% atau 4 golnya Tin Lin menit 25 ke bawah. Betul, seperti itu. Dan itu tentu memang sangat membahayakan dan itu tidak bisa diminimalisir oleh pertahanan yang notabene si Sintayong sendiri nyoba 3 back berhasil di GBK tapi tidak berhasil di Midin. Sayang seperti banget itu. Ya, sayang banget udah. Tapi berarti apa bisa dibilang ini nggak ada chemistry antar pemain Indonesia nih? Dan sangat berbeda sama Vietnam. Karena menurut gue nih, gimana nih cara untuk timnas Indonesia membenahi hal-hal seperti ini? Singkat aja. Ya, kesalahan Sintayong tuh nggak memanfaatkan fase grup dengan baik menurut gue. Artinya lu kalau misalnya kita tahu bahwa di episode pertama kan gue juga bilang ya kan, kalau lu ada di grup yang ya lu cuma saingan lu cuma Thailand doang gitu loh. Kamboja, Filipina, dan juga Brunei jelas di bawah lu secara kualitas gitu. Artinya lu harus banyak nyoba di sana, mengingat Jordi Amat pun baru jadi pemain Indonesia segala macam. Tapi gue melihatnya menurut gue memang masalah persiapan itu gue rasa hampir semua tim juga merasakan yang sama. Jadi kayak no clue gitu, kayak lu udah dikasih 4 pertandingan awal di grup, kenapa lu nggak manfaatin itu sebagai yaitu tadi saling adaptasi, saling komunikasi yang akhirnya bicara emang kita harus tes jangka panjang. Mereka pemain profesional. Bener. Lo pemain profesional lo harus siap dipasangin sama siapa aja. Seperti itu. Kalau satu hal, Sintayong nggak punya winning team itu yang menurut gue. Jadi gonta-ganti. Yang akhirnya jadi bumerang atau backfire buat timnas Indonesia. Sebenarnya jadi chemistry-nya juga kurang nggak sih? Karena Betul. Itu kalau bicara chemistry lagi-lagi kurang, tapi kan harus diperbaiki. Kalau chemistry kan bicara hubungan antar pemain di lini pertahanan terutama. Jadi out gak nih STY? Waduh. Kalau gue sih masih ngasih kesempatan di Piala Asia. Nah, ngebahas Piala Asia nih, kita beralih ke Piala Asia. Menurut lo pada siapa aja nih pemain yang wajib keluar dan wajib masuk saat Piala Asia? Karena sebentar lagi nih. Dan setelah itu juga bakal ada AFF 2024. Betul. Kalau Piala Asia kan kemungkinan besar mundur 6 bulan. Karena Qatar yang menjadi tuan rumah. Qatar nggak siap kalau harus setahun setelah Piala Dunia. Bahkan nggak sampai setahun. Jadi ditukar kemana nih? Ke bulan winter, mungkin Desember atau Januari. Tetap di Qatar? Di Qatar. Oke. Pindah waktunya aja. Winter. Jadi menurut gua kalau yang keluar sih banyak pemain yang menurut gua nggak layak, bukan nggak layak ya, nggak berkontribusi maksimal. Salah satunya Muhammad Rafli sih. Kurang efektif lah. Muhammad Rafli itu diganti lah sama Dimas Derajat. Terus siapa lagi ya? Mungkin menambah fullback. Karena menurut gua kemarin fullback biasa mungkin mereka sudah menjadi bintang ketika Piala AFF 2020 di tahun lalu. Jadi mereka merasa udah nggak lapar. Jadi mereka main so-so aja. Jadi menurut gua harus ada pergantian atau refresh di fullback kanan dan fullback kiri Indonesia. Berarti Asnawi sama Pratama Arhan? Iya, harus dicari lawan yang kompetitif gitu. Soalnya gua lihat Arhan lawannya Edo. Pasti pilihan publik jatuhnya atau pilihan STY jatuhnya ke Arhan. Sedangkan Asnawi bahkan untouchable banget di timnas Indonesia. Jadi menurut gua harus ada pemain yang punya kualitas bisa di atas Asnawi dan Arhan di fullback kanan dan kiri sekaligus memompa performance dari Arhan dan Asnawi itu sendiri. Jangan segitu-gitu aja untuk timnas gitu, mainnya harus lebih baik lagi. Ya sebenarnya sangat disayangkan ya kalau gue bilang secara materi Indonesia tuh kalau bicara fullback lo mau main di wing semua tuh kita tuh melimpah lah di liga kita ya, karena emang Indonesia itu cenderung kalau secara kualitas pemain itu speed and agresif. Yes. Tapi emang otaknya kurang dari segi cara main supaya main secara taktikal segala macam. Yang kurang kan decision makingnya Indonesia kan kurang banget. Ya itu dia, karena kan sebetulnya menurut gua permasalahannya itu dari bawahnya. Bagaimana dari grassroots-nya, bagaimana pada saat mereka ada di level sekolah sepak bola. Menurut gua
bagaimana menciptakan pemain di usia let's say usia emas mereka 25 sampai 28 dengan peak performance yang bagus, ya dia harus dimodali dengan kompetisi yang layak. Gua nggak bilang bahwa pemain Indonesia tidak pinter ya. Gue masih halus deh tuh ngomongnya. Tapi gue melihatnya gini, lu tuh harus terbiasa dalam tekanan. Yes. Dalam pertandingan-pertandingan yang memang continuity-nya itu ada. Liga kita untuk Elite Pro Academy usia 14, 16, 18, 20 itu cuma 2 minggu selesai. Apa yang lo harapkan dari sebuah kompetisi yang mau menghasilkan pemain timnas? Marcelino Ferdinand menurut gue 1 banding 1 juta pemain yang ditemukan dari Elite Pro Academy karena bisa nembus di level senior. Satu lagi coach, sorry gue tambahin. Enggak, gua belum selesai dulu. Jadi gini, maksud gua gini, ntar lu bisa tambahin. Tapi maksud gua gini, lu harus menciptakan pemain-pemain dari kompetisi yang jelas. Di Liga Italia misalnya, lu dari usia Bambini tuh ada U6, U8, U10 sampai ada Baretti, ada Primavera. Akhirnya apa? Mereka tuh selalu mendapatkan pertandingan yang emang selalu ada gitu dan tiap tahun selalu ada pemain-pemain yang bermunculan. Sedangkan kita kan paling berangkatin ke Inggris, berangkatin ke Italia, habis itu hilang segala macam. Ya paling jadi My Trip My Adventure ya kan, pemainnya jadi host di acara-acara, diundang sama apalah acara-acara musik gitu kan. Paling gitu, pacaran sama artis. Udah itu kan goalsnya pemain Indonesia gitu. Jadi menurut gua ya silakan Bib. Dapat followers banyak gitu. Ya, gitu. Tapi kalau gue sih kalau bicara yang Marcelino tadi itu kan dia ngikutnya juga nggak FA aja, dia ada Liga Internal Persebaya itu yang menjadi nilai tambah. Kenapa dia dapat minute play yang banyak? Tapi memang akhirnya pemain-pemain Indonesia ketika usia 25-28 harusnya tuh yang sekarang jadi core pemain Indonesia bukan angkatannya Arhan Asnawi di angkatan kelahiran 99. Harusnya angkatannya Evan Dimas, Hans Samu di tahun 95 karena ini yang mereka lagi jadi golden age-nya mereka ini di timnas Indonesia. Tapi nggak kelihatan kan? Cuma Hans Samu aja cadangan bahkan. Evan Dimas udah nggak kepanggil di timnas Indonesia. Ini yang kenapa yang harusnya dipertanyakan. Pemain Indonesia nggak bisa berkarir panjang di timnas. Kalau di klub mungkin Karena masih nggak dimanfaatin ya? Ya bukan tidak sustain menjaga kualitas mereka. Dari muda pas sudah mencapai topnya, mereka tidak menjaga kualitas mereka, itu aja sih. Pesaingnya Evan Dimas pada saat dia juara siapa? Wang Hichan. Iya, main di Liga Inggris. Di Wolverhampton. Iya. Lawannya di U19 waktu itu. Nah, itu dia. Evan Dimas masih di situ-situ aja. Gua seneng dengan bakat-bakatnya, tapi sayangnya kita nggak bisa maintain bakat-bakat tersebut sampai ke peak performance mereka yang emang bagaimana caranya supaya mencapai situasi di mana mereka bisa punya prestasi yang maksimal untuk Indonesia. Itu yang nggak ada. Makanya gue kalau ngomongin sepak bola banyak sakit hatinya sebetulnya. Tetapi untuk bicara sepak bola Indonesia walaupun sakit hati tetap mencintai itu. Iya, ya. kita mencintai sepak bolanya walaupun tidak mencintai federasinya gitu kan. Tapi nggak apa-apa Bang, kalau misalkan lo memang sakit hati ngomongin sepak bola, kita beralih ngebahas futsal. Karena memang lagi on fire ya. Betul. Futsal ya. Peringkat 39 dunia. Wow, keren sih. Oke, nih kita ngebahas yang pertama ini partai seru terjadi ketika Kancil bermain draw dengan Pendekar United. Lagi-lagi sang bintang nih Ricardinho jadi pembeda. Menurut kalian gimana match tersebut? Coach Donzol dulu nih. Boleh. Ya, gue lihat langsung ya kebetulan di Gor Gor Popki kemarin. Jadi di Gor Popki itu kan seri pertama. Tuan rumahnya itu Cosmo GNI. Jadi kalau di futsal itu setiap klub itu boleh mengajukan sebagai host, sebagai tuan rumah. Oke. Nah kemarin tuh memang kebetulan Kancil WHW ya sekarang dengan Pendekar United itu baru hanya memainkan satu pertandingannya di hari Minggu pagi. Itu pertandingan yang menurut gue levelnya level final. Wow. Kenapa gue bilang seperti itu? Pertama, kedua tim diperkuat oleh pemain asing yang sangat luar biasa. Di kubu Pendekar ada 2 pemain asing, Ricardinho yang musim lalu sudah bermain di Indonesia, lalu sekarang juga memperpanjang kontraknya di Pendekar. Bersama ada Ronaldonya Venezuela, ya, yang kepalanya botak, William. Nah, lalu ada juga pemain asing asal Brazil yang sempat bermain di Liga Thailand, Marcus Gava, membela Kancil. Nah ini sangat luar biasa Marcus Gava ini baru pertama kali dia main di Indonesia, baru datang hari Kamis, Sabtu main Minggu main, tapi udah menjadi aktor, salah satu aktor yang menurut gua membuat Kancil bisa diperhitungkan musim ini. Sedangkan Pendekar, gua melihat pelatih baru Alvaro Martinez dari Spanyol ini jauh dari harapan menurut gue pribadi. Kenapa? Karena sudah dimodalin pemain-pemain top, pemain-pemain pilihannya, beberapa pemain-pemain nasional juga diangkut seperti Rian Dwi Renaldi, tapi tidak bisa memanfaatkan momen-momen seperti itu. Sempat unggul melalui
second penaltinya Ricardinho yang bisa mengelabui M. Nizar ya, salah satu kiper timnas yang tampil sangat luar biasa di pertandingan itu. Tapi ada 2 gol tercipta dari Kancil melalui skema set piece yang kita tahu bahwa Wahyudin Kocoy pelatih dari Kancil nih sangat luar biasa ya. Kalau set piece dari dulu nih emang spesialisnya set piece. Baik itu dari corner kick, free kick maupun dari kick in. Ini yang membedakan Kocoy dengan pelatih-pelatih lokal lainnya. Itu gue melihatnya seperti itu. Dan Pendekar beruntung menurut gue punya seorang Ricardinho. Itu bermain itu sangat luar biasa. Gue menghitung ada 7 shoot on goal ke arah gawang Nizar. Tapi memang berhasil hanya 2. Dan itu karena Nizar sangat luar biasa. Dan gue melihat pertandingan yang sangat-sangat luar biasa padahal baru awal dari Liga Futsal. Minggu depan ada big match lagi. Ya gitu. Jadi kayaknya memang yang bisa mengobati sakit hati gue ya cuma ke futsal aja sih. Karena di situ lebih pure ya, lebih pure, nggak banyak drama-drama. Walaupun memang mungkin secara nilai jual belum seperti sepak bola, seperti itu. Oke, menurut lo? Kalau gua sih ngelihatnya memang sepakat gua bagaimana dua klub ini, Pendekar dan juga Kancil, ini menggunakan 2 pemain terbaik yang mereka miliki di musim ini. Begitu juga pemain-pemain asingnya, walaupun Pendekar pemain asingnya belum maksimal. Salah satunya William Ronaldo tadi tuh kartu merah kalau boleh diingat. Tapi memang akhirnya secara gameplay, secara permainan kedua tim menghibur sekali ya. Terutama ketika Kancil menang 3-1, mereka terpaksa defense dengan Pendekar bermain power play. Itu sepanjang kalau tidak salah 4 menit terakhir mereka digempur habis-habisan. Emang lagi-lagi tadi salah satu kiper terbaik timnas juga dan Indonesia, M. Nizar juga gemilang ya. Tetapi juga Ricardinho dan kawan-kawan juga sangat gemilang, bisa cetak 2 gol, salah satunya melalui Suban Faidasa ya di detik-detik terakhir. Itu kita bisa lihat lah kedua pemain banyak diisi pemain-pemain yang berangkat dari Kancil. Salah satunya ada pemain yang besar dari Pon Kalbar 2016. Terus juga tim dari Pendekar juga ada pemain-pemain muda. Itu lagi-lagi bagaimana kalau kita bahas dengan sepak bola, bagaimana mereka jelas tuh pengembangan bibit-bibit muda dari ketika mereka muda, ketika mereka siap jadi pemain senior. Dan di liga pun mereka berkelas. Jadi setiap dipanggil timnas mereka pasti on fire. Siapapun yang dipanggil timnas pasti pemain futsal ya. Hampir selalu bisa perform. Terutama saat Piala Asia kemarin. Kita tahu saat Piala Asia lalu Indonesia itu banyak tidak diisi pemain-pemain terbaik karena ada yang cedera dan alasan lainnya. Tetapi pemain penggantinya tidak kalah hebatnya juga. Karena memang mereka siap. Sejak dari kompetisi mereka udah bermain maksimal dan ketika dipanggil timnas mereka udah on fire. Sebetulnya kalau kita bicara timnas futsal Indonesia, kita tuh diuntungkan dengan kita dalam waktu beberapa tahun terakhir ini dihiasi pelatih-pelatih top level ya. Seperti Kensuke Takahashi asal Jepang yang betul-betul membuat kerangka tim ini, artinya memudahkan pelatih sekarang asal Iran Hasim Zadeh tugasnya jauh lebih mudah. Karena dasarnya atau basicnya udah benar dibuat oleh Kensuke. Dan kita tahu bahwa pelatih asal Jepang itu sangat disiplin. Dan itu nggak cuma impactfulnya tuh cuma nggak ke timnas gitu. Tapi bagaimana ke klub-klub, ke para pelatih. Bagaimana sekarang semua pelatih juga menggunakan analisa. Jadi kurang tidur memang gitu. Jadi tidur kayak orang Jepang kan 3 cuma 4 jam gitu. Makanya banyak yang bunuh diri kan gitu. Kan stres gitu. Waduh, berat. Tapi di satu sisi gue melihatnya ada hal yang sangat positif. Pada saat lo menggunakan pelatih asing yang notabene akhirnya bermanfaat. Ya kalau kita comparison antara futsal dan sepak bola, di mana sepak bola juga selalu dihiasi dengan pelatih top level ya. Yes. Ada Louis Milla, lalu juga ada Sintayong. Yang notabene secara track record itu sangat luar biasa dengan tim sebelumnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara setelah ada di sepak bola Indonesia, mereka langsung gagal semua, bahkan untuk sekedar menjuarai tarkam bergengsi AFF aja mereka nggak mampu. Di futsal sebaliknya, pelatih yang didatangkan itu sangat luar biasa, membuat futsal Indonesia tuh punya prestasi. Gitu. Padahal kompetisinya ya cuma ada 2 kasta ya. Betul. Liga satunya lah dengan Liga Nusantara yang notabene Liga Nusantara tuh under 23. Nah ini emang yang membedakan di futsal sendiri. Kalau gue melihat nggak terlalu banyak drama. Memang tetap ada sih yang namanya kecewa dengan wasit. Tapi yang menarik sebetulnya di pekan ini futsal sudah menggunakan video support system. Jadi agak-agak mirip VAR. Oh, seperti itu. Iya, di futsal udah ada, tapi memang bukan VAR pada umumnya kayak di Piala Dunia kemarin. Ya, seperti ya cuma pakai replaynya broadcast aja gitu. Itu yang memang digunakan. Tidak semua pihak juga artinya puas, tapi setidaknya ada progres yang sangat luar biasa dari Federasi Futsal Indonesia membuat sebuah gebrakan dengan video support system. Kalau nggak salah cuma ada Spain sama Indonesia sama satu lagi negara Belanda.
Ya jadi Sorry, Brazil coach. Brazil ada Brazil. ya cuma ada 3 negara itu dan memang Indonesia ya seperti yang gue bilang bahwasanya emang kita nih betul-betul menjadi rising star-nya futsal Asia, bahkan udah diperhitungkan di level Asia ya peringkat 5 Lima Asia. Asia seperti itu. Tapi gue juga penasaran nih sebenarnya sama tim selanjutnya nih, Cosmo lawan Pelindo ya. Betul. Itu benar-benar menang telak 10-0. 10-0. Nah, itu kalau menurut kalian memang Cosmo yang bermainnya bagus atau memang Pelindo yang emang kehilangan berharmonisasi bermain? Kalau gua sih ngeliatnya itu dua tim yang dua alasan yang saling berkaitan ya, antara bagaimana Cosmo yang walaupun tanpa pemain asing atau pemain lokal mereka bilangnya mereka luar biasa, plus Pelindo yang masih menggunakan pemain-pemain uzur mereka, pemain-pemain senior, plus pemain yang dari klub gabungannya itu Mutiara. Jadi menurut gue mereka juga belum, chemistry juga belum tercipta secara maksimal, secara utuh. Nggak seperti Cosmo yang ini tim udah terbangun selama 3-4 musim terakhir ya. Terus ada penambahan seperti Andri Kustiawan yang datang, Al-Fajri Zikri yang akhirnya menambal puzzle-puzzle Cosmo yang hilang sepeninggal pemain seperti Fahid Hasim ya. Iya. Fahid Iya. yang pemain asing, tapi diganti oleh pemain Indonesia tetapi berlabel timnas. Iya. Dan itu dua pemain ini kan pivot yang didata. Pivot ya benar coach ya. Al-Fazri dan juga Andri Kustiawan. Jadi menurut gua emang ini yang didatangkan sesuai dengan kebutuhan dari tim Cosmo. Terus juga tadi yang gue bilang Pelindonya juga menurut gua lagi nggak maksimal banget kedalaman squad mereka masih makin nama-nama lama seperti Bang Jailani Lanjanibi, Cesar Silitonga, Rani Satria. Plus mereka digabung di mix dengan pemain-pemain dari tim Mutiara itu kan. Pelindo soalnya major dengan Mutiara. Jadi menurut gue memang betul harmonisasi belum tercipta banget. Dan akhirnya walaupun Pelindo sempat menang di pertandingan pertama 2-1 melawan Unggul Malang, tetapi ya itu akhirnya melawan tim yang notabene secara materi di atas mereka keteteran banget. Kurang lah ya. Ya, gue tambahin ya. Kalau kita bicara Pelindo adalah klub besar asal Indonesia. Pernah menjadi juara 3 kali selama gelaran Liga Futsal Indonesia sejak 2006-2007. Nah, ini salah satu klub legenda yang sayangnya telat untuk beregenerasi. Pelindo kita tahu BUMN yang kemudian menjelma menjadi kekuatan baru di Indonesia di tahun era 2010. Sampai akhirnya sebetulnya sejak musim kemarin Pelindo ini sudah mulai goyang. Karena memang sepertinya sudah tidak disupport lagi dari manajemen. Itu terbukti dengan prestasi Pelindo yang hanya tidak degradasi. Biasanya mereka selalu menghiasi papan atas futsal Indonesia. Gue setuju dengan Labib soal pemain-pemain yang memang secara usia seharusnya sudah masuk ke dunia kepelatihan. Karena mereka sebagian besar udah ngambil lisensi pelatih. Tapi permasalahannya adalah sekarang mereka merger dengan sebuah klub yang 2 tahun lalu degradasi. Yaitu Mutiara FC. Di mana pemain-pemainnya kalau lu degradasi berarti nggak capable. Seperti itu. Jadi pilihan saat Pelindo untuk bermerger dengan Mutiara FC menurut gue itu sebuah langkah yang agak sedikit membingungkan gue. Karena Pelindo it's you something big lah. Lu tuh betul-betul gede gitu. Tapi kenapa lu harus merger dengan klub yang jauh di sana di Jawa Timur, di Sidoarjo. Sedangkan menurut gua klub Jabodetabek juga banyak yang kalau seandainya bisa merger. Itu awal dari bagaimana skor 10-0. Tambahan lagi. Tadi Labib bilang Pelindo menang 2-1 lawan Unggul. Di Liga Indonesia itu unik. Cuma ada di Indonesia bermain Sabtu dan Minggu secara berurutan. Sedangkan negara-negara lain itu bermain kalau misalnya seminggu 2 kali itu main weekend sama weekday. Nah ini sempat dibahas mantan pelatih timnas Vic Herman asal Belanda sebelum era Kensuke. Dia bilang bahwa liga kita ini aneh. Kenapa bermain Sabtu dan Minggu berurutan? Sedangkan untuk recovery lo butuh 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Ya, harusnya bisa restore kan? Betul. Gitu lagi. Jadi refresh lagi, tenaga lagi, pelatih juga punya waktu untuk bagaimana ada solusi. Seperti itu nggak ada di sini. Nah, itu yang sangat disayangkan. Pelindo dengan kekuatan pemain-pemain tuanya, dia harus kerja keras saat menghadapi Unggul yang akhirnya nggak unggul gitu kan. Dan gue melihatnya saat itu udah habis-habisan mereka. Karena kalah di babak pertama 1-0, akhirnya menang 2-1. Besoknya tuh gue bilang gini, kalau gue kan sempat ngelatih di Professional League, gue bilang, kalau Liga Indonesia tuh lo pilih aja, kalau tim lo nggak jago-jago banget, kedalaman squad lo nggak bagus-bagus amat, Sabtu lo lawan siapa, Minggu lo lawan siapa, lihat dari 2 itu, lo pilih mana mau menang lawan siapa. Karena kalau lo mau ngambil dua-duanya, tim lo harus siap. Sedangkan Pelindo dengan materi yang sekarang tentu jauh dari kata siap.
menurut gue. Tapi ya gue masih salut, masih respect dengan pelatihnya Yos Adi Wicaksono, mantan pemain terbaik Indonesia, kiper terbaik Indonesia, salah satu kiper terbaik Indonesia. Lalu juga Jelani, Randy Satria dan juga Kesar yang tetap all out walaupun mereka tahu di situ mereka mengabdi karena mereka sebelumnya sudah mendapatkan kejayaan bersama Pelindo. Selanjutnya mereka sekarang lagi masa-masa genting menurut gua sih, dan PR besar karena tahun lalu tuh hampir degradasi. Yang gua khawatirkan kalau misalnya Pelindo harus degradasi musim ini karena kita akan kehilangan lagi setelah Elektrik PLN nggak ada, lalu Famos dijual. Itu klub-klub yang memang punya sejarah besar untuk futsal Indonesia ya, mudah-mudahan yang terbaik juga. Kalau soal Cosmo, gua rasa ya penambahannya bukan cuma sektor pivot, tapi kehilangan 2 pemain timnas, Firmansyah dan Rizky Xavier. Ini sebetulnya memang menjadi PR pelatih Denny Handoyo. Beruntung lah ada Abdurrahman Nawawi, ada Ikrima, ada Aldi Wanjaya yang notabene pemain-pemain yang bersinar musim lalu, yang akhirnya bisa menutup lubang-lubang yang ditinggalkan oleh pemain-pemain lama. Walaupun tanpa pemain asing, menurut gue Cosmo layak dikedepankan menjadi salah satu favorit juara, mengingat putaran pertama mereka dua kali kemenangan dengan nilai yang meyakinkan. Gue ngeliatnya seperti itu. Yes, gue juga sepakatnya sama. Tadi juga Cosmo juga walaupun pakai pemain-pemain lokal menambah pivot tadi yang berlabel timnas, Al-Fajri Zikri dan juga terutama Edric Setiawan yang menurut gue nih top skor Liga Pro Futsal League nih karena sering kali jadi top skor di musim-musim sebelumnya. Plus tadi walaupun kehilangan Firman dan juga seorang Rizky Xavier yang membelot ke BTS, tapi Bintang Timur Surabaya ya BTS-nya. Tapi memang pergantian itu cukup oke sejauh ini. Tetapi apakah yang menjadi challenge bagi Coach Denny Handoyo, apakah bisa menjaga konsistensi jika melawan tim-tim yang selevel dengan Cosmo, BTS, Pendekar, dan juga Black Steel Manokwari, itu yang akan jadi challenge dari Coach Denny Handoyo nantinya. Oke, berarti jadi menurut lo siapa nih Team of the Week minggu ini dari 4 kemarin? Gua sih Cosmo JNE. Cosmo. Timnya ya. Yes. Timnya gue Cosmo. Kalau lo Coach? Sebetulnya ada 2 tim yang memimpin klasmen. Gue melihat ada Halus FC di sini, yang musim lalu hampir degradasi, tapi justru mereka juga melahirkan 2 kemenangan. Dan yang menarik, kemenangan mereka ini didapat sama tim-tim yang memang sebetulnya yang musim lalu bukan tim yang atau pemain-pemainnya tuh isinya tuh bukan pemain-pemain yang ada di level atas. Artinya kalau sebuah klub dengan persiapan minim dan dana sangat minim, kita bicara Halus FC ini tim yang hampir degradasi musim lalu, tapi mereka bisa memenangkan 2 pertandingan penting. Tidak seperti Bintang Timur Surabaya, juara bertahan yang hanya menang 1 kali dan seri 1 kali. Nah, gue melihatnya Halus FC dengan modal minim, tapi tetap ada di papan atas klasmen. Menurut gue ya Halus FC. Kalau Cosmo, ya gue pikir pemain-pemainnya levelnya timnas, duit juga lancar, gaji juga oke. Ibaratnya gini lah. Kalau lo ngelihat Manchester City ada di atas, itu biasa. Tapi kalau lo ngelihat, let's say Brighton ada di atas, kita bicara Liga Inggris, ya itu Halus itu kayak Brighton-nya gitu, seperti itu. Jadi gue melihatnya lebih ke kayak, oh gue dengan budget minim tapi gue bisa ada di level atas. Tapi untuk pekan pertama ya, karena pekan pertama itu nggak sama sekali tidak mewujudkan apa yang akan terjadi di akhir musim. Pastilah. Belum global lah, karena Jauh. juga Halus juga kan akan menghadapi laga-laga genting lainnya. Tapi mungkin gue salut ya bersama Coach Yola, pelatih dari Halus itu dia efektif. Ketika melawan tim yang secara notabene mungkin di atas prediksi bisa mereka kalahkan, dimaksimalkan oleh Halus. Karena beda, betul kata Coach Donzol, musim lalu mereka tuh hampir degradasi. Karena kenapa? Di awal musim mereka tuh tertati-tati banget melawan tim yang mungkin secara kualitas sama, bahkan ada yang di bawah mereka secara kualitas, mereka kalah. Dan itu yang membuat mereka kemarin musim lalu terjerembab ke zona degradasi. Itu yang coba dihilangkan, coba yang dievaluasi oleh Coach Yola di musim ini. Jika ketika melawan tim-tim yang bisa mereka kalahkan, mereka bermain maksimal. Contohnya ketika melawan Giga kemarin, mereka cukup sukses mengalahkan Giga ya Coach. Ya, dan lawan Favage Banua yang membeli Famos ya, slot Famos. Karena ini menarik nih, di futsal nih beli-beli klub nih kerap terjadi gitu. Jadi hari ini namanya Garuda, besok namanya bisa Kutilang gitu kan. Dan gue melihatnya memang ini harus ada rules yang memang jelas. Takutnya memang ya banyak klub-klub akhirnya cuma numpang lewat aja. Itu sih yang masih sangat gue sayangkan, sistem atau ekosistem yang ada di futsal ini belum sebagus di sepak bola, tapi outputnya aja udah bagus gitu. Sedangkan sepak bola ya seperti itu aja kan yang kita permainannya lah ya yang udah bagus. Ya kita beruntung negara-negara Eropa kayak Jerman itu belum all out di futsal. Perancis baru memulai 2 tahun terakhir. Lalu kayak di Inggris. Asia Korea aja sama kita bantai. Kalau di futsal, tapi kalau di sepak bola boro-boro ya kan. Boro-boro bisa cetak gol. Terakhir kita lawan Inggris kita bisa menang di futsal. Ya jadi negara-negara kuat
di sepak bola belum ada yang melihat futsal secara seksi. Nah, kita harus bisa manfaatkan itu sebelum mereka aware bahwa di futsal punya secara kan Piala Dunia udah dari tahun 89 sebetulnya untuk Piala Dunia futsal. Tapi sayangnya itu tadi negara-negara hebat kayak Jerman yang di sepak bola, ya mungkin cuma Brazil, Spain, Italia pun sedang meredup ya. Argentina yang lagi naik. Bahkan satu negara Afrika yang lagi luar biasa yaitu Maroko, baik di sepak bola kemarin Piala Dunia dan juga di futsal itu sangat luar biasa. Mereka sempat menahan imbang Brazil. Nah, ini bagaimana futsal di level Asia sampai dunia, Indonesia tuh seharusnya bisa saat ini setidaknya masuk Piala Dunia. Amin. Potensinya ada, apalagi saat ini kita peringkat 5 Asia yang harusnya kalau tidak salah tuh 4 besar ya Coach ya. Di Piala Asia akan lolos ke Piala Dunia. Itu yang akan dicari oleh Coach Hasan Zedi di Piala Asia 2024 nanti. Ketika kita tidak hanya bermain di Piala Asia tapi berprestasi guna mengamankan tiket Piala Dunia nantinya. Kalau Piala Asia, kita 8 besar ketemu Jepang, ketemu Korea. Iran, Thailand. Kalau Thailand kita masih menang lah. Gue masih berani lah. Walaupun kita belum menang-menang lagi ya, tapi gue yakin kalau lawan Thailand sekarang ya Thailand inget ya. Uzbek. Gue gak ada tangan ya Uzbek ya bagus lah permainannya ya. Ini Uzbek yang permainan kan futsal kan. Oh sorry Uzbekistan berarti bukan Uzbek. Iya jangan Uzbek doang. Iya, bahaya emang kalau Uzbek. Gue melihatnya sebetulnya emang negara-negara yang kuat itu ada Iran yang kita harus hindari. Asia ya. Asia, lalu ada Uzbekistan. Jepang sebetulnya kita kemarin tuh hampir menang. Tapi masih ada peluang lah inilah. Iya, kita cuma kalah ya detik-detik terakhir aja gitu dan kita bahkan sempat unggul gitu dan gue melihatnya ternyata kita selevel dengan Jepang. Okay. Ini tentu buah apa yang dilakukan oleh Federasi Futsal Indonesia. Betul, ya. Artinya bagaimana memilih pelatih yang sangat baik yang akhirnya membuat Futsal Indonesia sangat-sangat berkembang dan diperhitungkan. Tepuk tangan dong buat Federasi Wih. Futsal. Oke deh, kalau gitu sekian dulu kita ngebahas futsal karena Betul. kita akan kembali lagi di segmen 2 untuk membaca pertanyaan dari netizen nih. Oh iya. Oke. Kita kembali lagi di segmen 2 yaitu adalah segmen curhat dong Bung. Yo. Oke, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Oke, yang pertama dari @rd_88. Bung, curhat dong. Saya sudah muak dengan timnas yang gagal. Tolong dong, kuatkan saya biar tetap mendukung timnas. Pasti pengen jawab, saya juga udah muak. Kalau saya udah ya enggak, kalau gue sih kalau muak pasti muak ya, tapi karena kita apesnya dalam tanda kutip adalah warga negara Indonesia, ya udah tetap dukung timnas aja sampai kapanpun. Tapi satu hal, jangan berekspektasi tinggi terhadap timnas Indonesia. Kalau juara berprestasi alhamdulillah, kalau nggak juara oh ya udah kalah gitu aja. Ya, kalau buat gue tuh pendukung timnas sepak bola Indonesia tuh udah masuk kategori sadomasokis ya. Apa tuh? Jadi suka melukai diri sendiri ya. Jadi kayaknya memang mereka-mereka nih yang tahu endingnya bakal sakit, tapi tetap dijalanin. Itu kayak udah cinta tapi nggak bisa kemana-mana. Aduh. Jadi menurut gua ya ini sangat relate pasti sama setiap orang. Yes. Pasti ada selalu. Ya. Kenapa gue curhat aja? Beneran. tapi gue melihatnya kembali lagi sih. Kalau buat nguatin sebetulnya setuju, don't expect too much sama sesuatu yang emang lu nggak bisa harapin. Itu aja. Ya, lu tau lah. Orang-orang sekeliling lu yang toksik itu kan gitu kan. Yeah. Aduh. Lo tau lah sepak bola kita tuh toksik ya kan. Udahlah lu jangan harap. Nonton buat have fun aja. Kalau lo ke GBK buat Instastory lumayan ya kan. Buat feed Instagram lo. Yes. Karena kita tahu ya kan. Apalagi kalau yang taruh TikTok pasti FYP dah tuh ya kan. Pasti dong. Bagaimana tata cara beli tiket online gitu kan. Yeah. Nah, itu udah pasti dapet. Pasti gitu. rame. Udahlah lu bikin fun aja. Bahwasanya emang kita udah negara engagement gitu. Atau sepak bola kita cuma dia fokus di situ aja. Udah jangan melukai diri sendiri dengan berekspektasi berlebihan. Oke? Don't expect too much. Ya, betul. Yang biasa-biasa saja. Betul. Oke, pertanyaan kedua ini dari @putri_rahayu. Maaf out of topic, tapi masih ingat nggak sih kalian kapan nonton timnas pertama kali di stadion? Gua bulan September tahun 2001. Pas pra Piala Dunia 2002. Siapa tuh yang main? Waduh. Waktu itu nonton Indonesia Maladewa, Indonesia Kamboja, terakhir Indonesia China. Kita Ini yang menang pertama lawan kali. Kamboja, Maladewa menang lawan China, kita kalah 2-0. Iya, siapa yang main? Yang main Indonesia waktu itu Hendro Kartiko, Bejo Sugiantoro, Uston Nawawi, Kurniawan, Mat Halil, Ismet, BP. Udah nonton. Lo kayak ngabsen nanti. Itu kayak absen temen, tapi itu gue pertama kali nonton timnas 2001. Oke.
Gue ketahuan umur kayak gini nih. Enggak, dia aja nonton 2001 lu ya? Iya. 2001 gue 3 tahun. Kalau lu, gue belum lahir mungkin coach. Orang gue bapak lu. Iya. Ya, Nah, kalau gue waktu Kurniawan Yulianto itu U19 ya, pra Piala Asia lawan Korea. Saat itu pertama kali nonton timnas. Kalau nonton sepak bola Indonesianya sih gue dari tahun 90-an awal saat masih zaman perserikatan bahkan. Ya maaf ya, saya tua sendiri di sini, maaf ya. Perserikatan cuma jadi sejarah, Coach Donzo udah nonton. Iya, gua udah nonton dari era-eranya PSM Makassar dan Persib Bandung. Saat itu sih Persija belum jadi something ya, walaupun PSMS ya? ya betul PSMS. Tapi kalau misalnya bicara tim nasional Indonesia itu pas Kurniawan tahun U19 saat dia baru pulang dari tim Primavera. Dari Sampdoria. Dan dari Sampdoria semua ada tuh angkatannya Bima Sakti, lalu Kurnia Sandi. Itu pertama kalinya tuh tahun 97. 5 ya, Coach? 97. Wah, 97. Ya. masih belum lahir. Dulu masih direncanakan kali. Bokap nyokap lo masih PDKT jangan-jangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini dari Hario67. Bung, kalian lebih yakin mana? Timnas futsal ke Piala Dunia atau timnas sepak bola ke Piala Dunia? Alasannya. Ini gua aja lah yang jawab. Coba silakan Yasmin. Ya pastinya timnas futsal lah ya. Udah. Tadi sudah dibahas. Udah nih kita bahas, udah. Jasmine aja yang jawab. Iya. Kalau misalnya mau tahu jawabannya lu nonton dari awal lagi. Kalau gue juga, pokoknya gue sepakat sama Jasmine. Iya, geser aja. Biar agak panjang. Gini, pokoknya ntar diturunin ke sini. Oke, lanjut aja kali. Iya. Lanjutlah. Lanjut yang keempat. Kepo sama tim favorit Kak Jasmine, kok gue ya? Dan siapa pemain idolanya? Wow. Mungkin gue coach sama lu juga kali ya. Ya, oke. Ini tim favorit dari luar nggak apa-apa lah ya. Gue tim favoritnya PSG. Karena di situ banyak pemain-pemain bintang sih sebenarnya. Ada Messi, ada Neymar, ada Sergio Ramos. Betul. Ada Donnarumma. Yes. Donnarumma nggak ada sih. Ada Darius. Iya. Pemainnya siapa? Itu tadi kan disebutin. Oh, itu yang pemainnya. Iya. Terus Oh, kalau pemainnya satu orang siapa? Yang paling favorit. Yang paling favorit. Neymar dong. Oh, Neymar juga. Gue seperti cewek-cewek pada lainnya. Tahu nggak kalau Sukanya bapaknya Neymar siapa? Neymar senior. Betul. Benar. Betul. Neymar junior ya, nama bapaknya Neymar senior. Oke, kalau lo? Oh, gua? Boleh. Jagoan gua klub terhebat di Italia, Juventus. 38 kali Scudetto udah itu. Nggak ada yang bisa ngalahin. Kecuali Inter minta Scudetto-nya lagi ke Juve. Mungkin dikasih 1-2 lah, nggak apa-apa. Pemainnya siapa nih? Kalau gua pemain sih, kalau dulu Cannavaro, terus Chiellini. Cannavaro sama Chiellini gua. Kalau sekarang? Kayak Kehlani ya. Kayak ini. Ya, Kalau sekarang? Kalau sekarang Adrian Rabiot dulu lagi. Oh, katanya lo Allegri. Iya. Emailnya allegrilover@gmail.com. Iya. Ya kalau sekarang gue lagi suka banget sama Rabiot karena bisa mengingatkan gue kepada Zinedine Zidane. Wow, Skillnya. legend. Karena pernah main di Coba Juventus. banget Rabiot. Negaranya sama, posisinya juga ya Rabiot agak ke dalam sih. Sandi Sute Rabiot mah cocoknya. DMM tuh. Bandung Lausu. Tapi luar biasa sih, Rabiot luar biasa. Apalagi di timnas kemarin bawa Prancis ke final ya, Piala Dunia walaupun kalah dari Argentina. Tapi menurut gue ini pemain bisa ngebawa Juventus berjaya kembali setelah 2 musim ini belum juara lagi di Serie A. Belum tidur udah ngimpi lo, Bib. Iya, 2 minggu udah tidur. Oke, kalau lu coach? Wah, gue mah tim legenda gue kalau Liga Italia ya. Gue Liga Italia tuh suka pertama tuh sama klub yang lagi jaya-jayanya di Serie B. Parma FC. Orang dulu banget sih. Karena zaman itu gue kan sukanya pemain sebetulnya. Gue suka ada salah satu pemain namanya Gianfranco Zola. Makanya akhirnya nama gue kan Doni Zola. Jadi gue suka Parma kalau dari yang niat. Lalu Itali. Zola pindah ke Inggris ke Jadi Chelsea. suka Liga Inggris? Suka Nggak? Chelsea. Chelsea. Tapi Chelsea masih miskin ya. Iya. Chelsea belum punya duit gitu. Jadi kan kadang-kadang kan orang kan kalau misalnya suka Chelsea zamannya punya duit, enggak, gua Abramovich. dari Chelsea miskin pun gue udah suka gitu. Zamannya kipernya Joe Edelgoy inget gak coach? Ya, gue mah malah Dimitri Karin. Ya, Sorry, lebih tua lebih lagi. tua lagi. Iya, Astaga. gitu. Beda generasi. Beda. ya? Lebih lagi. generasi. Dimitri Karin tuh kiper timnas Rusia. Rusia. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih dari @Raihan Putra. Prediksi kalian dong 3 tim yang akan jadi teratas di Liga Futsal. Widih. Widih. Mau siapa?
Gua dulu nggak apa-apa. Boleh. Sweet boleh? Kalau gua 3 teratas namanya prediksi ya. Iya. Iya, namanya Preksidi kan. Pertama, mungkin ada Cosmo 3 besarnya. Oke. Ada Pendekar United. Mm-mm. Oh sorry bukan Cosmo. Cosmo mungkin kalau dengan Black Steel. Gue sih Black Steel, BTS sama Pendekar. Mungkin Cosmo mungkin 4 besar. Oke, udah? Iya. Udah. 3 kan? Ya, kalau gue ngelihat sebenarnya gini, kita satu pertandingan atau satu pekan tuh belum bisa melihat Betul. secara langsung. Tapi kalau melihat dari segala aspek kayak misalnya finansial segala macam, juara bertahan BTS tuh layak difavoritkan kembali akan mempertahankan gelar juaranya. Kalau gue naruh BTS karena mereka mampu beli pemain top skor Liga Brazil di Gunho juga dibeli sama dia. Jadi nggak ada masalah kalau buat dana gitu kan. Tapi yang PR besar adalah sebetulnya klub kayak Cosmo dan Black Steel juga Pendekar karena mereka oke lah Black Steel skuadnya sama. Tapi gue tahu bahwa finansial yang ada di sana juga bisa dibilang mungkin tidak sewah Black Steel sebelumnya. Black Steel bisa gue depankan ada di posisi 2 lagi. Lalu yang ketiga ini agak tricky karena Kancil juga bagus lagi naik. Tapi memang Pendekar pun agak sedikit krusial antara pemain dengan pelatih. Gue lihat banyak nggak cocoknya. Jadi gue taruh Cosmo di sana karena gue melihat Cosmo ini dengan lokal pride-nya dan juga pelatih yang punya karisma legend hidup futsal Indonesia. Ini menurut gue tim itu kalau misalnya lo mau stabil itu suasana tim harus terjaga karena nggak bisa no trust no glory kalau gue bilang. Jadi kalau misalnya ada pemain nggak suka sama pelatih nggak suka sama pemain itu akan sangat ngaruh. Jadi menurut gue pertama Bintang Timur Surabaya, lalu ada Black Steel dan juga Cosmo FC. Oke. Gitu. 3-4 peringkat 3 tricky lah. Ada 3 tim soalnya bisa ada di tim tempat tersebut. Oke deh, itu dia tadi perbincangan kita tentang segmen Curhat Dong Bung dan juga tentang Timnas Indonesia di AFF 2022 dan juga tentang Liga Futsal ya. Ya, Yes. betul. Yes. Nah jika kalian misalkan mau bertanya lagi nih ke Bung Labib dan juga Coach Donzol, kalian bisa langsung aja DM di Instagramnya @visionplussport dan juga di Twitternya Vision Plus. Nah jadi kalian bisa tunggu postingan Curhat Dong Bung selanjutnya dan akan gue bacakan di episode selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media Vision Plus di Instagram @visionplussport dan juga @visionplusid. Oke, itulah dia tadi keseruan kita di AFF Talks dan AFF Talks akan tayang di YouTube Vision Plus. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga nanti kalau misalkan kalian yang ada mau komen di YouTube Vision Plus tuh boleh juga ya, Boleh bakal banget. kita Boleh banget. bacain juga. AFF Talks, Talks about football and futsal. See you.